Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, apa kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini saya Guru Prasojo, Kepala Satuan Pendidikan di SD Negeri Marongsari, Kecamatan Saburan, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol dengan beliau. Monggo diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Lisa Winarti. Saya mengajar kelas 1 di SD Negeri Marongsari. Ya, sudah kenal kan? Namanya Bu Lisa Winarti, mengajar di kelas 1. Pada kesempatan kali ini kami akan ngobrol sedikit mengenai persiapan praktik penilaian kinerja guru di SD Negeri Marongsari. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menemani Bu Lisa. Oke, Bu Lisa siap? Siap. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini sehat dan insya Allah semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat. Oke, Bu Lisa, sebelum saya mengawali, saya ingin menyampaikan tujuan kenapa kita hari ini ngobrol sedikit, yaitu salah satunya adalah bagaimana nanti saya mengecek kesiapan panjenengan untuk melakukan penilaian kinerja guru. Itu salah satunya. Jadi nanti santai saja, yang penting flowing saja, mengalir seperti air yang mengalir dengan indah lah ya. Oke, siap. Yang pertama Bu Lisa, untuk praktek kinerja yang akan panjenengan lakukan itu bisa dijelaskan muatan pelajaran apa, terus materinya apa, monggo. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan mata pelajaran untuk observasi itu adalah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Temanya adalah mengenal karakteristik lingkungan. Mengenal karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan. Di kelas 1 seperti apa kita gali lebih dalam dan dalam. Oke. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang Bu Lisa harapkan? Ini kan Bu Lisa punya perencanaan yang sudah di setting sedemikian rupa. Terus harapannya ke anak apa? Apa yang ingin dicapai? Iya. Harapannya adalah nanti melalui observasi lapangan murid mampu menandai dan mengenali karakteristik lingkungan di tempat tinggal dan di sekolah dengan sedikitnya 2 ciri fisik yang tepat. Kemudian selain itu diharapkan anak juga mampu menerapkan bagaimana mereka bisa praktek langsung bagaimana sih menjaga lingkungan tempat tinggal mereka, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Seperti itu. Ya, ada yang saya garis bawahi mengenai bagaimana praktek menjaga lingkungan di sekolah. Ini berarti kan cakupannya sudah kepada tujuan pembelajaran ya. Kalau ranah pengembangannya sendiri, apakah ke kognitif atau afektif atau keterampilan gitu? Ya, keterampilan, cenderung kepada keterampilan. Oke, menarik sekali ya. Bagaimana Bu Lisa nanti menerapkan bagaimana anak peduli dengan lingkungan sekolah. Kemudian dari areanya 3 atau 1 yang akan jenengan kembangkan nanti. Nanti anak diharapkan mereka dapat mengaplikasikan ya. Jadi anak diharapkan tidak hanya mereka tahu akan, tetapi mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada C3-nya kan, mengerti, memahami, kemudian menerapkan ya. Oke. Dan di awal saya sudah disubitkan yang mau seperti ini. Semoga nanti di pelaksanaan juga bagus sekali ya. Lanjut, bagaimana dengan strategi pembelajaran yang ingin strategi laksanakan? Pembelajaran yaitu dengan model discovery learning. Ya, jadi dan nanti ada anak juga mau praktek juga nanti bagaimana anak-anak itu melihat lingkungan sekitar, kemudian apa yang mereka harus lakukan dengan melihat lingkungan sekitar itu. Discovery learning, berarti di sini ada tahapan-tahapan sintak-sintaknya ya. Bisa disampaikan sedikit mungkin di awal anak bagaimana, di tengah anak bagaimana, di akhir bagaimana, bisa disampaikan sedikit. Yang pertama yaitu dari eksplorasi. Di situ siswa diajak mengamati gambar lingkungan. Nanti di situ kita menggali dari anak itu apa sih yang mereka lihat dari gambar, kemudian perbedaan gambar satu dengan gambar yang lain itu apa dan bagaimana mereka harus menyikapi. Oke, menarik. Discovery learning diawali dengan anak mengamati atau observasi. Oke, siap. Lalu bagaimana dengan
metodenya yang akan jenengan pakai nanti? Metodenya yaitu tanya jawab, observasi dan diskusi, serta anak itu praktek langsung seperti itu. Praktek ya, tanya jawab, diskusi, praktek. Oke, sip. Berarti ada berbagai macam metode yang akan dengan gunakan. Oke. Kemudian bagaimana dengan medianya sendiri yang akan dengan pakai nanti? Ya, media ya. itu nanti anak melihat video yang akan ditayangkan, kemudian setelah anak melihat video mereka akan menyimpulkan apa sih yang harus mereka sikapi dari melihat video itu. Mereka bisa membedakan mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang tidak baik, dan bagaimana mereka misalnya nih anak kalau lingkungan seperti itu dampaknya apa seperti itu. Berarti yang saya tangkap karena dengan pakai video kan di sini kan main di digitalisasi ya, terutama untuk visualisasinya dan audionya ya, itu medianya. Ada media yang lain atau hanya itu? Hanya itu. Berarti dengan fokusnya di visualisasi dan audionya untuk anak-anak yang ini juga sangat mendukung sekali di era digitalisasi seperti ini, apalagi kelas 1 ya kan. Kemudian itu dari media, kemudian bisa diceritakan sedikit nanti bagaimana jenengan akan melaksanakan di kegiatan intinya, jenengan akan bagaimana? Ya, jadi di kegiatan inti itu nanti pertama kan seperti yang sudah tadi saya sampaikan, anak melihat gambar terlebih dahulu. Kemudian setelah anak melihat gambar, kita menanyakan bagaimana lingkungan kalian kalian tinggal, kemudian bagaimana menurut kalian lingkungan sekolahnya sudah nyaman atau belum. Setelah itu kita berikan video, Setelah itu anak kita nanya anak, kira-kira dari video yang tadi kalian lihat itu mereka bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, setelah itu anak diajak melihat situasi lingkungan sekolah mereka. Bagaimana sih kondisi lingkungan sekolah mereka? Yakin, saya berani yakin ini perencanaan yang dengan metode discovery learning, terus kemudian sintaknya tadi disampaikan oleh Bu Lisa, sintak untuk urutan kegiatan pembelajarannya mau seperti apa dengan media yang digitalisasinya ada, apalagi kelas 1. Nah, sekarang pertanyaan ini juga penting ya, kita kan harus buat anak senang ya di setiap kegiatan. Dengan punya trik apa nanti di pelaksanaan itu? Mungkin memberikan nyanyi bersama atau ada sih, kita biasa setiap sebelum pembelajaran dan di tengah-tengah pembelajaran itu biasanya memang ada semacam SBG untuk mencairkan suasana. Seperti apa SBG-nya ditunggu pas pelaksanaan observasi ya. Oke, terima kasih sekali. Kemudian sebelum saya tutup, untuk penilaiannya sendiri, monggo bisa dijelaskan. Untuk penilaian, yaitu ada penilaian sikap pada observasi. Jadi di situ nanti kita melihat kepedulian anak terhadap lingkungan. Kemudian ada pada penilaian pengetahuan, yaitu tentang tanya jawab lisan. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan. Di situ kita nanti bisa dengan mengamati ya Pak, bagaimana anak itu dengan kebiasaan dia tentang membuang sampah atau menata kembali barang di tempat semula seperti itu. Oke, ada pengetahuan, ada keterampilan untuk asesmennya nih. Sepertinya sudah sangat lengkap sekali dan rencananya kemarin sudah saya lihat, sudah bagus, sudah saya cek semuanya. Dan sekarang pertanyaan pamungkas sebelum kita closing. Oke, jenengan tentunya punya harapan terhadap praktek kinerja tahun ini. Kita sudah ketemu mungkin 3 kali dalam persiapan seperti ini. Harapan apa yang jenengan untuk pelaksanaan tahun ini? Ya, harapannya karena saya mengambil di penilaian perilaku itu, yaitu bisa memfasilitasi bisa memfasilitasi anak, bisa bisa mengaktifkan atau menyenangkan anak gitu ya. Bisa melayani
melayani anak, wah keren sekali. Anak dengan Seperti semaksimal. Ya, seperti itu. Harapannya semoga nanti saya juga bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Oke. Dan juga harapannya di dalam pembelajaran ini anak tidak hanya tahu, tapi anak juga bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada 3 kata kunci yang saya tangkap dari harapan dengan 1 pelayanan, 2 kebutuhan, dan yang terakhir adalah kontekstual karena akan menerapkan apa yang ingin jenengan sampaikan ke anak-anak kan. Oke, demikian mungkin ada statement closing pernyataan tertutup. Oh ya, sebentar. Untuk waktu pelaksanaan sendiri, maaf. Dilaksanakan tanggal berapa? Ya, dilaksanakan besok pada tanggal 9 April 2020. Dilaksanakan tanggal 9 April tahun 2026. Oke, closing statement mungkin ya kita biar tambah ceria, kita mau pantun mau apa terus monggo. Dan saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, atas pendampingannya terhadap saya, dan sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan nanti mohon tetap diberi masukan-masukan. Ya, saya jawab sekalian guys, saya hanya menemani. Kalau bimbingan ya belajar bersama itu lebih menyenangkan, lebih bisa saling memberikan masukan, bisa nanti kalau ada kendala ya bisa kita solusikan bersama gitu. Oke. Cukup Mbak Bu Lisa. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan Pak Pras. Oke, terima kasih sama-sama. Demikian Bapak Ibu, walaupun singkat sepertinya kita bisa mengetahui bagaimana perencanaan dari Bu Lisa yang menurut sewu guru kelas 1 tapi merencanakan di RPM-nya atau modul ajarnya itu sintaknya sangat jelas, sistematis, dan sepertinya akan sangat menarik. Dan semoga harapan-harapan Bu Lisa untuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan di kelasnya itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oke, seperti apa nanti kita lihat saja di pelaksanaannya. Demikian ya Bu Lisa. Oke, pada hari ini kami selesaikan kegiatan ngobrol santai ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Dadah.